An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Daripada Abi Hurairah katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik saf laki-laki yang pertamanya dan sejahat-jahatnya ialah yang akhirnya. Hadis ini menjelaskan tata cara mengatur saf. Jadi saf laki-laki yang paling bagus, saf yang paling terdepan. Saf yang paling terdepan itu saf yang paling bagus. Kemudian saf yang paling jelek atau sejahat-jahatnya adalah saf yang bukan di depan. Jadi artinya yang utama, yang afdal, yang paling utama kelebihannya saf di depan. Kemudian yang saf yang kedua itu di bawah kelebihan saf yang pertama. Saf yang ketiga seterusnya semakin turun sampai saf yang terakhir. Itu undang-undang mengatur saf. Kita syarahji masalah saf yang pertama dan sebab kelebihannya. Ya saudaraku, telah berkata ulama, adalah sebab saf yang pertama itu lebih daripada saf yang lainnya karena ada padanya beberapa kebajikan seperti berdiri berdekatan dengan imam. Jadi di antara kelebihan saf yang pertama karena kita bisa berdiri dekat dengan imam. Kemudian apa kelebihan berdiri dekat dengan imam? Maka berdiri dekat dengan imam itu dapat mendengar apa-apa bacaan yang nyaring dari Quran dan doa dan zikir. Jadi kita bisa langsung mendengar bacaan imam. Baik yang dibacakan itu ayat Al-Quran, misalnya surat Fatihah, ayat setelah bacaan Fatihah, ataupun doa seperti kunut pada rakaat yang kedua salat subuh. Kita bisa langsung mendengar doa imam, ataupun zikir, karena di dalam kunut itu ada doa dan ada zikir, ada doa, ada zikir dan ada pujian. Jadi semakin dekat dengan imam, maka semakin jelas mendengar suara bacaan imam. Itu fadilahnya. Kemudian apabila telah mendengar Quran yang dibacakan oleh imam, tak dapat tiada, mesti artinya, bagi orang yang tahu artinya, mendengar itu dapat pengajaran. Jadi kalau orang yang mengerti artinya, maka dengan mendengar bacaan imam, bacaan ayat imam, dia mendapatkan pelajaran dari ayat tersebut dan datang khusyuk, dan khusyuk yang bertambah-tambahan. Semakin imam membaca semakin bertambah. Istimewa pula jikalau imamnya itu manis suara, apalagi suara imamnya bagus, merdu. Maka yang diangkat menjadi imam itu yang lebih utama. Yang pertama, orang yang mengerti ilmu fikih tentang tata cara salat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang suaranya bagus. Orang yang kedua, orang yang disukai oleh makmum.
Artinya makmum yang ada di belakangnya tidak pernah bermasalah dengan beliau, dengan imam, supaya makmumnya bisa mengikut salat dengan tenang. Jadi kalau bermasalah, mesti nak bermasalah. Bang kejak makmum kalian, alah apanya ngodoimu. Jadi itu bermasalah. Dan yang ketiga, yang lebih bagus orang yang suaranya merdu, supaya makmum bisa menikmati. Seandainya pun makmum tidak mengetahui artinya, tetapi makmum bisa merasa lezat dengan mendengar suara. Tapi bila makmum, misalnya arti yang dibacakan oleh imam, makmum tidak tahu, tidak mengerti, ditambah lagi dengan suara imam, suara lagi yang taplah ra itu yang taplah. Jadi tidak merasakan khusyuk atau tidak merasakan indah di dalam salat. Jadinya lebo poin yang diutamakan. Kemudian dan sedap membacakan dan melakukan dan bercakap di hadirat Tuhan. Kita salat kan kita berbicara dengan Allah. Maka tak dapat tiada makmum yang mendengar di belakang bertambah-tambah menundukkan dia, semakin khusyuk dan menghinakan roh di hadapan hadirat uluhiyah, di hadapan hadirat Tuhan. Dan jikalau bacaan imam itu pengajaran yang memilukan, misalnya beliau membaca ayat-ayat yang sedih, ayat-ayat bagaimana siksaan orang yang di dalam neraka misalnya, atau bagaimana kondisi manusia yang menuruti hawa nafsunya waktu hidup di dalam dunia misalnya, dan merawankan hati, artinya membuat hati menjadi susah, serta menakutkan seorang yang khusyuk di hadirat Tuhannya, maka ialah menambahkan orang yang mendengar itu bertelut dan menangiskan diri. Maka makmum ini menjadi menangis. Kenapa? Karena ayat yang dibacakan itu mengenai dengan siapa saja yang masuk ke dalam neraka misalnya, dan apa azab yang ada dalam neraka, dan takut akan azab Allah. Dan karena itulah dituntut oleh syara orang yang berdiri sembahyang di belakang imam itu orang-orang yang tahu arti dan orang ahli akal dan wara serta saleh. Jadi orang yang di belakang imam, yang pertama orang itu tahu arti yang dibacakan oleh imam. Yang kedua, yang di belakang imam itu orang war'a. Arti orang war'a, dia di dalam mencari harta, khusus yang dicari harta halal, khusus harta halal. Jangankan harta haram, harta syubhat saja bila dia dapatkan maka tidak diambil, dikembalikan. Itu artinya war'a. Kemudian yang ketiga, orang yang saleh. Arti orang yang saleh, orang yang selalu menjaga perintah, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Yang berdiri di belakang imam. Yang berarti yang dang-dang likung imam yang kenyan menduman. Jadi kalau kita lihat orang yang berdiri di belakang imam itu berarti orang yang mempunyai tiga syarat. Cuman yang guralong, orang yang punya tiga syarat ini tidak mau berdiri di belakang imam. Kedia obak kulah kejak kero gapir korko kero gile gepu telepon ile. Akhirnya di belakang imam enggak ada orang. Kake berdirilah orang-orang yang tidak mempunyai syarat yang tiga. Jadi ini sebenarnya hak bagi orang tersebut. Miana urang je tanya hanya tadang sabak haknya. Hak go. Benar. Mumpung kan? Itanya mencoba nonton itu di saf depan. Kursi paling depan, nonton bola depan. Ya jamun nonton urung mekat ubat depan, akrobat depan. Tapi pada saf salat lomba-lomba di belakang.
kebalik. Nah, mana? Karena mereka itu segera menyebut pengajaran, mengingat, dan kuat tafakur dan khudu' kepada Tuhan. Itu kelebihan yang pertama, berdiri di saf terdepan. Yang kedua, dan lagi kelebihan saf yang pertama itu jauh daripada tashwish, kacau. Orang-orang jahil yang di belakang. Jadi kalau kita berdiri di belakang, maka pikiran kita menjadi kacau. Karena dikacaukan oleh orang-orang jahil yang di belakang, di saf belakang. Daripada bacaan yang terkadang kecil, besar bunyinya. Nah, yang belade, Allahu Akbar kabira. Yang belade. Yang belade. Nah, jadi sehingga kita tidak nyaman. Kalau kita berdiri di saf terdepan, maka suara yang terdengar hanya suara imam. Nah, yang kedua. Dan ulang-ulang yang banyak. Ulang-ulang yang banyak. Karena sebahagian nanti dia menganggap makharijul huruf pada surat Al-Fatihah belum pas, jadi diulang lagi biar pas, diulang lagi. Jadi kawan yang di samping terganggu. Dalam sembahyang ulang, di luar sembahyang dia tidak mau belajar surat Fatihah. Tidak upah inan. Upah li al. Tidak gelas sembahyang. Ente kan alham. Ya, sang kapah ya, badrog. Tapi padahal yang dianggap sudah benar itu sama seperti pertama. Kenapa? Karena di luar salat dia tidak mau belajar lagi ilmu Fatihah. Cuma dalam sembahyang upah drog. Itu macam peng tadi ibabahnya ni Fatihah tu. Tiga upah Wah, aja upah tuh 88 ke. Kan merasa terganggu. Kemudian dan takbir yang membahanakan masjid dan lainnya. Takbiratul ihram bisa mengganggu orang lain. Siapa saja yang masuk Allahu Akbar. Hai urang awam namanya. Dan jauh daripada saf perempuan, sekiranya ada perempuan berjamaah sama di belakang dan lainnya. Dan dengan saf di depan, kita jauh daripada saf perempuan. Seandainya ada saf perempuan seperti di masjid ini. Kenapa harus jauh? Harus jauh daripada saf perempuan. Kena juga jiho. Adapun sebab kurang pahala saf yang di belakang, saf pertama itu karena luput daripada segala faedah yang di atas tadi dan berhampiran dengan perempuan di belakang jikalau ada berjamaah bersama. Maka perempuan-perempuan itu boleh jadi membimbangkan hati. Karena orang yang di belakang kadang-kadang, orang perempuan yang di belakang kadang-kadang bisa mengganggu ketentraman salat kaum laki-laki. Pakai parfum mata gebloi Malaysia ada kerja masjid. Watai rumah pakai parfum minyak-minyak si keronyongan. Ada kerja masjid tercium aromanya sampai ke Pak Imam misalnya, bisa terganggu. Bimbang hati karena ingat akan mereka itu. Ingat kekurungian pulang ada gebi ke pemutu bacut. Ingat bati nak kerja akaknya ukih nak kerja ada apa duga kau pegang. Kata ingat tu. Dan memikirkan hal yang membangkitkan nafsu. Ina gitu ijalikum baro lo. Ingat tu. Ngambaro baca ketat baju ku pakai ijalikum pi ketat. Ni ana gitu ijalikum ketat, baca ketat, upah. Mana. Dan sebabnya dan boleh jadi membinasakan ibadah atau mengurangkan khusyuk. Dengan karena itulah sabda Nabi, khairus sufufir rijal awaluha wa syarruha akhiruha. Jadi ada berarti dua kelebihan pada saf terdepan. Maka sebagus-bagus saf untuk kaum laki-laki
di depan dan sejelek-jeleknya saf di belakang. Kemudian sambungan hadis, wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan sebaik-baik saf perempuan adalah akhirnya dan sejahat-jahat adalah awalnya. Kita perempuan berdiri di belakang saf laki-laki. Kan ada juga saf yang di depan, di belakang, di depan. Di depan kan? Di belakang artinya di depan. Artinya di belakang kaum laki-laki, kemudian kaum perempuan banyak kebetulan safnya. Saf yang paling jelek yang di depan. Makin ke belakang makin bagus, makin ke belakang makin bagus. Kenapa? Karena saf yang di depan ini sangat dekat atau lebih dekat dengan laki-laki. Karena orang jenguk ke deukeun ande. Waten mayang, waten bedah daripada sujud. Ni bedah berapa? Ni bedah don nilai berapa? Ni jenguk. Oh nak kerja bang yang okey nak kerja le. Sebab janji kali nak buat WA. Tabing-tabingnya rela. Bila keinginan nafsu, bukan keinginan akal. Ada dua. Ada keinginan akal ataupun zihin. Keinginan zihin, dia mengarahkan ke tempat kebaikan. Misalnya kita diajak untuk ngaji. Itu keinginan akal ataupun zihin. Karena akal ini bersih dia, enggak kotor. Diajak kita untuk salat, diajak kita untuk bersedekah, diajak kita untuk membantu orang. Itu keinginan akal. Yang kedua keinginan nafsu. Ini yang jadi masalah. Kalau keinginan nafsu, dia selalu mengajak untuk kejahatan. Keinginan nafsu ini tidak bisa dihalangi oleh apapun. Apa yang diinginkan tetap harus dijalankan. Karena nafsu ini selalu memaksa manusia untuk menjalankan perintahnya. Karena dia nafsu memposisikan diri sebagai raja, sebagai presiden yang harus selalu diikuti. Mesti nafsu mendorong kita untuk berbuat zina. Zina ini harus tercapai. Walau dengan zina kecil, yang pokoknya zina harus tercapai. Kalaupun tidak mampu kita lakukan zina besar, yang kecil harus siap, harus dilakukan. Kalau tidak, kita merasa bersalah dengan nafsu. Bila nafsu mendorong kita untuk mencuri, misalnya, supaya kaya, kita diajak untuk mencuri. Ini tetap mencuri ini harus kita jalankan. Kalau tidak bisa mencuri secara tidak terhormat, maka dia perintahkan mencurilah secara terhormat bersama orang-orang terhormat di tempat yang terhormat. Jadi tetap harus dijalankan. Itulah nafsu. Jadi sangat sedikit manusia yang terlepas daripada lilitan nafsu. Sangat sedikit. Jadi menurut orang, kalau orang awam mungkin nafsunya begini, orang alim nafsunya begini, orang jahil nafsunya begini. Jadi menurut tingkatan keilmuan seseorang ada kelasnya masing-masing, ada tingkatan nafsunya masing-masing. Nah, jadi yang kesimpulan, saf perempuan semakin ke belakang itu semakin bagus. Ini kapan dipraktekkan? Kalau kita ke tanah suci berarti ketika kita berjamaah, karena di tanah suci 5 waktu berjamaah, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau bukan ke tanah suci, berarti pada 2 hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka kita memilih saf yang di belakang. Ini terbalik. Orang laki-laki jadi orang perempuan jadi laki-laki. Orang laki-laki mengejar saf, menunggu saf di belakang, yang perempuan berlomba-lomba saf di depan. Kamu balik ya? Jadi ngena tabut lagi yo, maka semoga na perubahan. Nah, kajinya ileh. Jadi sebagai kesimpulan, ada 2
kelebihan pada saf di depan. Yang pertama, bisa mendengar suara imam, dan yang kedua, jauh daripada perempuan. Kemudian perempuan pun ada dua kelebihan pada saf di belakang. Yang pertama, jauh daripada laki-laki, dan yang kedua, perempuan memang dituntut untuk menutup diri. Perempuan oleh agama memang dituntut untuk menjaga jarak dengan kaum laki-laki sejauh-jauhnya. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihil marji' wal ma'ab.